Matahari sudah terbit, putra ibu lekas bangun. Lihat cahaya yang mulia, lekas bangun, lekas bangun. Hei putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati, mari lihat cahaya yang mulia, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku, Indonesia tanah airku. Jedar. Musik adalah kumpulan nada dan seni yang dapat dinikmati juga diapresiasi berbagai kalangan. Ungkapan perasaan hati lewat lantunan nada. Bahkan musik adalah salah satu alat pergerakan bangsa menghadapi tirani penjajahan yang ada. Indonesia berada di bawah penjajahan hampir 350 tahun. Lebih dari 3 bangsa pernah menjajah tanah air Nusantara. Keinginan untuk merdeka di bawah bendera merah putih pun menguat memasuki tahun 1900-an. Konfrontasi, pergerakan massa, diplomasi, dan bentuk perjuangan lainnya dikerahkan para pejuang bangsa untuk merdeka. Salah satunya lewat musik perjuangan sebagai pemantik semangat para pejuang kemerdekaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hampir seluruh rakyat Indonesia pasti sudah kenal dan hafal ya. Siapakah pencipta lagu ini? Jedar kali ini akan menceritakan seorang pahlawan yang turut berjuang melalui karya seni musiknya. Hasil karyanya terbukti mampu menggugah semangat dan rasa nasionalisme para pejuang kemerdekaan. Bersama Bunda Noy dan Bunda Tanti, inilah Jedar, cerita anak dalam jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sahabat literasi yang ada di rumah, seperti yang diceritakan Bunda Noy, bahwa lagu Indonesia Raya tak pernah lepas dari sosok Wage Rudolf Supratman. Beliau merupakan pencipta lagu Indonesia Raya dan merupakan maestro kenamaan musik Indonesia. Tanggal kelahirannya pada tanggal 19 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Indonesia. Lantas, siapa sosok Wage Rudolf Supratman itu? Wage Rudolf Supratman atau biasa disingkat W.R. Supratman adalah nama yang tidak asing bagi Indonesia. Karena nama tersebut selalu tertera di pojok kanan atas dari partitur lagu Indonesia Raya. Ya, beliaulah pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya. Beliau dinamakan Wage Supratman dikarenakan lahir pada Jumat Wage. Lahir pada tanggal 19 Maret 1903 di desa Sumongari, Kecamatan Kaligengsing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Jumono Senen Sastro Suharjo, merupakan seorang tentara kenil Belanda berpangkat sersan di Batalion 8, dan ibunya bernama Siti Senen. W.R. Supratman adalah anak laki-laki satu-satunya dari 7 bersaudara. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawa Wage Supratman ke Jatinegara, Jakarta. Pada saat usia 4 tahun, Wage Supratman pun memulai pendidikannya di Froebel School, sekolah taman kanak-kanak pada tahun 1907. Kemudian melanjutkan pendidikan di Europees Leger School atau ILS, yaitu Sekolah Dasar Belanda di Jakarta. Namun masa kecil Wage tidaklah mulus
Sejak kecil, Wage kehilangan seorang ibu yang telah meninggal. Dan pada umur 6 tahun, tepatnya tahun 1914, ia pindah ke Makassar mengikuti sang kakak yang bernama Rukijem. Sang kakak sudah menikah dan bersuamikan seorang berkebangsaan Belanda bernama William van Endik. Wage Supratman melanjutkan sekolah di Tweede Indelanden School atau sekolah angka 2 dan menyelesaikannya pada tahun 1917. Pada tahun 1919, Wage Supratman lulus ujian Klein Ambtenaar Examen atau KAI, yaitu ujian untuk calon pegawai rendahan. Setelah lulus KAI, beliau melanjutkan pendidikan di Normal School atau sekolah pendidikan guru. Tepat pada usia 20 tahun, Wage Supratman pun menjadi guru di sekolah angka 2. Dan disinilah peran William van Endik begitu besar dalam diri Wage Supratman muda. Berkat posisi Van Endik sebagai penjabat administrasi kepolisian Hindia Belanda di Makassar, Wage Supratman berkesempatan mengenyam pendidikan yang memadai yang tidak dimiliki warga pada umumnya. Selain menjadi guru, Wage Supratman juga menyukai musik dan membaca buku musik. Hal tersebut dipengaruhi dari kegemaran kakaknya Rukiem akan pentas sandiwara dan musik. Banyak karya Rukiem yang dipentaskan di mes militer. Selain itu, Rukiem juga gemar bermain biola. Pada suatu hari, Sersan William van Endik, yaitu suami dari Rukiem, mempunyai keinginan mengangkat Supratman menjadi anak dan memberi tambahan nama Rudolf. Rudolf adalah sebuah nama panggilan karena saat itu Wage Supratman bisa memerankan dengan baik tokoh Rudolf dalam sebuah drama di Makassar. Dari kegemarannya membaca buku musik dan bermain musik, membuat Wage Rudolf Supratman menjadi seorang yang kreatif dalam menciptakan sebuah lagu. Di ulang tahunnya yang ke-17, Wage Rudolf Supratman mendapat hadiah sebuah biola dari kakak iparnya. Dan bersama kakak iparnya itulah Wage Rudolf Supratman mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Kepandaiannya dalam bermusik dimanfaatkannya untuk menciptakan beberapa lagu-lagu perjuangan. Dari tangan dinginnya lahirlah lagu Indonesia Raya yang kelak akan menjadi lagu kebangsaan Indonesia dan selalu dikumandangkan di negeri ini. W.R. Supratman menjadi guru sekolah dasar di Ujung Pandang, Makassar. Beliau menjalani profesi guru setelah menyelesaikan pendidikan dari Klein Ambtenaar Examen dan Sekolah Guru Normal School Ujung Pandang. Selain menjadi guru, W.R. Supratman juga berprofesi sebagai jurnalis. Pindah dari Makassar ke Bandung dan memulai karir jurnalistiknya dengan menjadi wartawan pada Surat Kabar Kaum Muda tahun 1924. Setahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan meneruskan pekerjaan jurnalistiknya itu hingga menjadi pemimpin redaksi Kaum Kita dan mendirikan kantor berita Alpena bersama P. Harahap. Meskipun akhirnya pilihannya tetap menjadi wartawan di koran Sinpo, yaitu koran Cina Melayu. Sejak saat itu, beliau rajin menghadiri rapat-rapat organisasi pemuda dan rapat-rapat partai politik yang diadakan di Gedung Pertemuan Batavia serta berkenalan dengan tokoh-tokoh pergerakan. Dalam pelaksanaan Kongres Pemuda kedua pada 27 hingga 28 Oktober 1928, W.R. Supratman ikut terlibat. Lagunya direkam oleh Tio Tek Hong dan diputar pertama kalinya pada Kongres Pemuda tersebut. Pada malam penutupan Kongres, untuk pertama kalinya dia memperdengarkan lagu Indonesia Raya dengan iringan gesekan biolanya di depan seluruh peserta Kongres, sebelum dibacakannya putusan Kongres Pemuda yang dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Penampilannya dalam membawakan lagu ciptaannya secara instrumental sangat menarik untuk disimak, menghanyutkan suasana Kongres, mengingat situasi dan kondisi bangsa pada waktu itu. Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928 merupakan simbol lahirnya rasa persatuan dan kesatuan serta perjuangan bangsa Indonesia. Dan dalam kongres itu pula,
lahir dan diresmikan lagu kebangsaan yang menjadi kebanggaan bangsa, yaitu lagu Indonesia Raya. Bertepatan dengan peresmian lagu kebangsaan, juga diikrarkan pula suatu sumpah oleh anggota Kongres yang dikenal dengan Sumpah Pemuda berbunyi, "Kita bertanah air satu ialah tanah air Indonesia. Kita berbangsa satu ialah bangsa Indonesia. Kita berbahasa satu ialah bahasa Indonesia." Dan sejak saat itulah Indonesia Raya diakui oleh seluruh bangsa Indonesia sebagai lagu kebangsaan. Munculnya lagu Indonesia Raya membuat khawatir pihak Belanda. Mereka takut jika lagu tersebut akan mempengaruhi bangsa Indonesia untuk bersatu dan merdeka. Dan ini membuat kehidupan Wage Rudolf Supratman tidak lagi tenang karena dimata-matai oleh polisi Belanda. Dikarenakan kata "merdeka, merdeka" pada lagu karangannya tersebut. Hai, kalian semua, untuk apa ada lagu kebangsaan bagi sebuah bangsa yang tidak ada ini? Begitu kata Jonker de Verf, gubernur Hindia Belanda ketika itu. Dan benar saja, lagu Indonesia Raya menjadi pendorong dan pengobar semangat rakyat Indonesia dalam perjuangannya mengusir penjajah Belanda. Karena sangat berpengaruh, maka pada tahun 1930, pemerintah Hindia Belanda melarang rakyat Indonesia menyanyikan lagu Indonesia Raya di depan umum. Karena dianggap berbahaya dan menjadikannya lagu terlarang. Belanda tidak mengakui lagu kebangsaan itu, bahkan tidak mau menyebut bangsa Indonesia. Mereka lebih suka menyebut bangsa Jawa, bangsa Sunda, atau bangsa Sumatera. Namun, semakin dilarang oleh pihak Belanda, semakin kuat lagu Indonesia Raya berkumandang menjadi penyemangat dan perekat bangsa Indonesia. Selain lagu Indonesia Raya, Wage Rudolf Supratman juga menciptakan lagu-lagu yang berisi tentang sikap kepahlawanan dan cinta tanah air. Seperti lagu Raden Ajeng Kartini, Bendera Kita Merah Putih, Di Timur Matahari, Bangunlah Hai Kawan, lagu Mars Kepanduan Bangsa Indonesia, Mars Parindra, Mars Surya Wirawan, dan Matahari Terbit. Wage Rudolf Supratman adalah orang yang gemar membaca dan belajar. Di luar kepandaiannya dalam menulis lagu, pengalamannya di dunia jurnalistik mengantarkannya menulis sebuah roman berjudul Perawan Desa. Roman karangannya ini pun dilarang beredar oleh Belanda karena dianggap menyebarkan kebencian dan berisi penentangannya terhadap pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1932, Wage Rudolf Supratman menderita sakit urat saraf dikarenakan di saat umurnya masih muda, ia adalah seorang yang pekerja keras. Dia harus menghadapi rasa lelah yang membuat kondisi fiksinya semakin menurun. Tahun 1933 sampai 1937, ia berpindah-pindah tempat dari Jakarta ke Cimahi. Selama 2 bulan beristirahat di Cimahi, lalu beliau kembali ke Jakarta. Kondisi fisik Supratman begitu rapuh. Ia mengalami sakit-sakitan. Penyakit paru-paru yang dideritanya memaksanya untuk meninggalkan Jakarta. Dia dibawa oleh kakaknya Nyonya Rukiye menuju Surabaya pada April 1937 dan tinggal bersama kakaknya tersebut yang pindah dari Makassar. Kedatangan Wage Rudolf Supratman di Surabaya segera diketahui oleh teman-teman seperjuangannya. Mereka datang menjenguk Wage Rudolf Supratman yang masih lemah setelah sakit. Tepatnya tanggal 7 Agustus 1938, W.R. Supratman ditangkap Belanda di studio Radio Nirom Nederlands Indens Radio Omroep di Jalan Embong Malang, Surabaya. Lantaran lagunya yang berjudul Matahari Terbit dinyanyikan oleh pandu-pandu KBI Kepanduan Bangsa Indonesia di radio tersebut. Dan itu semua dianggap wujud simpati terhadap kekaisaran Jepang. Wage Rudolf Supratman sempat ditahan di penjara Kalisosok, Surabaya. Beliau kemudian dilepaskan setelah Belanda tidak dapat menemukan bukti-bukti bahwa dirinya bersimpati kepada Jepang. W.R. Supratman sedih sekali karena sakit cita-citanya banyak yang belum sempat tercapai. Meskipun dalam keadaan sakit, ia masih dapat menciptakan lagu Surya Wirawan dan Mars Parindra.
Pada tanggal 17 Agustus 1938, tepat 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya ini wafat. Jenazahnya dimakamkan di Jalan Kenjeran, Surabaya. Kisah di akhir hayatnya sangat menyedihkan. W.R. Supratman meninggal dalam kondisi fisik yang tidak sepantasnya bagi seorang yang berjasa untuk bangsa ini. Dia hidup dalam kesepian dan kesengsaraan. Kisah hidupnya tidak seindah alunan lagu yang diciptakannya. Sehari sebelum wafatnya, W.R. Supratman berpesan kepada kakaknya Rugiem agar lagu Indonesia Raya diserahkan kepada Badan Kebangsaan untuk disebarkan dan disiarkan. Wage Rudolf Supratman pernah berkata, "Takdirku memang begini. Inilah yang diinginkan pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, tapi Indonesia pasti merdeka." Dan ucapannya terbukti 7 tahun kemudian, di mana Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan mengumandangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaannya. Wage Rudolf Supratman meninggal pada usia muda, yaitu saat ia berusia 35 tahun. Saat jenazahnya akan dimakamkan, ia hanya diiringi oleh beberapa temannya. W.R. Supratman tidak begitu diperhatikan oleh masyarakat bangsa kita pada waktu itu. Makamnya pun sungguh memprihatinkan. Awalnya, makam W.R. Supratman terlihat kotor dan kusam. Akhirnya, Dinas Pertamanan Kota Surabaya memperbaiki makam W.R. Supratman dibantu oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dan beberapa bantuan dari yang lainnya. Bagaimanapun, jasa beliau bangsa ini sangatlah berharga. Selain perbaikan makam, pemerintah Kota Surabaya mengambil alih rumah kakak W.R. Supratman, Rugiem, yang terletak di Jalan Mangga nomor 21 Tambak Sari, Surabaya untuk dijadikan museum. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana belajar sejarah perjalanan bangsa agar generasi muda berikutnya mengenal para pahlawan, pejuang bangsa, dan tentunya meneladani semangat juangnya. Museum Wage Rudolf Supratman diresmikan tanggal 10 November 2018. Atas jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, W.R. Supratman mendapatkan penghargaan berupa pemindahan dan perbaikan makam. Kemudian tanggal 17 Agustus 1960, pemerintah Republik Indonesia memberikan Anugerah Bintang Mahaputra Anumerta 3. Setelah itu melalui surat keputusan Presiden RI nomor 16/SK/1971 tanggal 20 Mei 1971 telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada W.R. Supratman serta surat keputusan Presiden RI nomor 017-TK-1974 tanggal 19 Juni 1974, Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama kepada Wage Rudolf Supratman. Gelar sebagai pahlawan tidak hanya bagi mereka yang maju ke medan pertempuran saja, tetapi juga bagi mereka yang berjuang mempersatukan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah melalui jalur lain, seperti diplomasi, tulisan, ataupun lagu-lagu. Wage Rudolf Supratman membuktikan bahwa perjuangan pun tidak harus menggunakan senapan. Bahkan gesekan biolanya menjadi senjata yang mampu meresahkan pemerintahan Belanda. Karena lagu-lagu yang diciptakannya mampu menggerakkan rasa nasionalisme dan dapat mempersatukan bangsa Indonesia. Wage Rudolf Supratman adalah seorang pencipta lagu yang hebat, seniman, penulis, dan pejuang bangsa ini, yang berjuang tidak melalui senjata, tetapi berjuang melalui karya. Nah, tugas kita sekarang meneladani perjuangan beliau dengan rajin belajar dalam mengisi kemerdekaan ini. Dengan segala kemudahan dan fasilitas saat ini, semua bisa bersekolah, bisa mengenyam pendidikan. Kalau zaman penjajahan dulu, tidak semua bisa bersekolah, Bunda Noy. Iya. Harus keturunan Belanda, bangsawan, atau anak pegawai baru bisa bersekolah. Makanya generasi muda saat ini kita harus banyak bersyukur dan bisa memanfaatkan semua fasilitas yang sudah ada.
Kalau generasi sekarang pintar, tentunya negara lain pun segan dan kita tidak akan diremehkan. Nah, kalau sahabat literasi ingin tahu lebih dalam tentang sosok Wage Rudolf Supratman, datang saja ke Perpustakaan Kota Blitar di Jalan Veteran nomor 75 Kota Blitar. Cari dan baca buku berjudul W.R. Supratman, Guru Teladan Pencipta Lagu Indonesia Raya yang ditulis oleh Frida Firdiani dan kawan-kawan. Sampai jumpa di dan selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasibku sudah begini. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal. Berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka.